kayu salib, dan apalagi satu lagi tuh banyak. Jadi bingung juga dari saya, bapaknya juga menanggapinya nggak terlalu fokus juga. Oke, dia baik. kan. Mm. Baik, kita boleh coba. Yang pertama saya tanya sama Bapak dulu ya. Elohim itu larang membunuh atau tidak? Ada perintah dari Elohim itu dilarang membunuh atau tidak? Kalau perintah dalam moral itu sudah wajib kita lakukan, itu sudah pasti. Kita nggak boleh, Pak. tidak boleh membunuh. Begini Pak, seharusnya ketika Anda berdiskusi itu Anda bertanya apa yang saya tanya, Anda menjawab apa yang saya tanya, setelah itu baru Anda menjelaskan. Ya, jadi saya bertanya begini Pak, perintah yang datang dari Elohim itu ada tidak perintah yang datang dari Elohim jangan membunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Begitu maknanya, Wak. Gimana? Yesus itu datang sebagai Mesias ke dunia ini sebagai wujud Bapa di surga, dan dia itu sudah dinubuatkan memang harus begitu perjalanannya, sekalipun bukan orang Yahudi yang menyalibkan. Jadi kebetulan Tidak ada seperti itu Pak. kejadian itu ya memang tidak ada tertulis. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin orang Indonesia yang menyalibkannya karena dia tinggal di jauh di sana, ya orang Yahudi lah yang menyalibkannya, kan gitu. Begini Pak, kalau Bapak berbicara masalah, oh Yesus itu memang sudah dinubuatkan untuk menebusan dosa, begini itu sangat rancu, akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh nih. Sekarang Bapak baca Matius 9 nomor 2. Ini contoh nih. Ini contoh. Anda akan bertentangan dengan ini. Kalau Anda mengatakan bahwa penebusan dosa itu Bapak sudah merencanakan dengan harus ada kematian di atas kayu salib oleh anaknya yang tunggal yang penuh kasih karunia itu. Berarti Anda bertentangan dengan Matius 9 nomor 2. Coba Anda baca. Matius 9 nomor 2. Ya, ini perikopnya orang lumpuh disembuhkan ini. Ya, Ini coba ayat baca. yang berbeda, Bang. Ayat yang berbeda. Iya, coba baca dulu. Baca dulu. Maka dibawa oranglah kepadanya. Matius 9 ayat 2 kan? Iya, Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini orang Yahudi juga yang disembuhkan ini. Nah, Yesus berkata kepada orang itu, karena besar imanmu, maka dosamu sudah diampuni. Sudah diampuni. Menurut Pak Mare, ketika Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, karena besar imanmu, maka dosamu sudah diampuni. Berarti dosa orang itu diampuni atau tidak? Diampuni. Diampuni. Kalau Yesus bisa berkata-kata saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Oh gini. Padahal dia bisa berkata. Betul. Padahal dia bisa berkata.
Ya. Padahal dia bisa berkata. Ya memang kalau Nah, secara coba logika Bapak berpikir itu, kalau dia memang Allah Bapa, ya semua orang itu bisa dimusnahkannya, tapi tidak dilakukannya. Tapi kan dia datang sebagai wujud manusia, Yesus merelakan dirinya sebagai manusia dan tidak takut akan penyaliban itu. Jadi memberi pelajaran dari perkataan dan perbuatan itu maksudnya, Pak. Iya. Yesus kan berkata kepada orang itu di Matius 9 nomor 2, karena besar imanmu, maka dosamu sudah diampuni. Ya, Benar ini. tidak? Ya. Nah, ketika Yesus berkata-kata seperti itu saja, orang itu punya dosa sudah diampuni. Kalau dengan dia berkata-kata, dengan dia berkata-kata bahwa dosa orang itu telah diampuni, maka dosa itu akan diampuni. Buat apa dia capek-capek mati di kayu salib untuk menebus dosa? Padahal dia bisa mengampuni dengan berkata-kata. Iya, itu terjawab. Coba Anda berpikir. Dia kan lahir ke dunia ini sebagai manusia yang lahir dia namanya Mesias, dikasih nama lah Yesus. Kalau memang dari kuasa dari Bapa di sorga, ya semua yang melakukan itu bisa dimusnahkannya. Cuman dia mewujudkan diri sebagai manusia, menunjukkan kerendahan dan menunjukkan tidak ketakutannya apapun dipermintakan oleh Bapa di sorga kepada dia. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi kalau memang dari kekuasaannya, harusnya manusia itu bisa dimusnahkanlah dengan omongannya. Kan itu maksud Bapak kan? Oke, begini Pak. Ya, Begini Pak Mare Iya ya. memang. Kalau Begini. memang dibawakan dari sisi kita berpikir sebagai manusia, ya harusnya memang orang-orang yang memusnahkan itu bisa dimusnahkan sama Tuhan kan gitu. Tapi kan Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang salah itu untuk bertobat. Tuhan memberikan sekarang dirinya begini. sebagai contoh, jadi korban disalibkan di kayu salib gitu, Pak. Coba begini Pak Mare. Coba Pak Mare berpikir sedikit, jangan sampai agama ini mematikan akal. Tidak mungkin agama itu mematikan akal. Seharusnya agama itu selaras dengan akal. Nah, izin sebentar Pak Mare dengar saya paparkan sedikit ya. Di dalam Yohanes, di dalam Matius 19 nomor 16 sampai 17 sampai 18, di situ kan ada orang kaya. Orang kaya ini kan dia pengen hidup yang kekal. Makanya dia datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Dia bertanya kepada Yesus, Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Berarti ini kita sudah tahu, untuk masuk ke kerajaan surga kita butuh perbuatan baik. Sehingga orang kaya itu bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat, Guru, agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan, kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Nah, perintah Allah ini otomatis yang baik-baik. Benar tidak? Ya. Tidak mungkin Allah mengajarkan perintah yang tidak baik-baik. Maka orang kaya itu bertanya kepada Yesus, Yesus, perbuatan baik apakah? Maka Yesus menjawab, yang pertama, jangan membunuh. Yang kedua, jangan berzina. Yang ketiga, jangan mengucap saksi dusta. Yang keempat, jangan mendurhakai orang tua. Yang kelima, jangan memusuhi sesama manusia. Nah, ini perbuatan baik yang datang daripada Tuhan, datang daripada Elohim, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak berpikir nih, masa Tuhan menunjukkan bahwa jangan membunuh, tetapi Tuhan biarkan anaknya itu dibunuh? Padahal dia maha kuasa. Dia bisa mencegat anaknya itu agar tidak dibunuh. Berarti dia melanggar larangannya sendiri. Baru Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, jika kalian ingin membunuhku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu keinginan membunuh manusia. Nah, sementara di 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus. Dengan terjadi pembunuhan Yesus, maka Kristen ada penebusan dosa. Iya. Kalau Kristen saja menikmati hasil dari pembunuhan orang Yahudi itu bisa mendapatkan hidup yang kekal, berarti orang-orang yang membunuh Yesus ini harus dapat hidup yang kekal, karena mereka yang action di lapangan. Iya. Mereka yang eksekusi. Masuk logika tidak? Iya, jadi gini Bang Lodi. Ya sudah, asyhadu.
Harusnya abang jadi Allah, jadi bisa bertindak begitu. Tapi kan kita yang merencanakan, Bapak di sorga yang menentukan. Jadi secara Tidak, pikiran Pak. memang pikiran abang itu benar. Secara pikiran manusia memang benar itu katanya, kata Bang Loding itu. Cuma kan kita berencana, Bapak di sorga yang menentukan. Tadi juga udah saya kasih tahu, dia datang sebagai manusia wujudnya, lahir sebagai Mesias, dan dia memberikan pengajaran Bapak di surga, bahwa Bapak di surga itu ada sekalipun dia disalibkan dengan dagingnya, daging manusia. Nah, itulah pengajaran dan contoh yang baik diajarkan kepada manusia. Kalaupun Abang Loding menanggapinya, sedangkan orang diajarin gini, kenapa tidak dilepaskan gitu? Itu kan pikiran manusia, Bang. Harusnya Bang Loding yang jadi Allah, itu lebih cocok. Begini Pak, begini kenapa? Begini Pak. Kenapa ketika Anda mendengar setiap apologet Islam memaparkan Bibel Anda dan Anda mengatakan itu masuk akal? Karena seluruh apologet Islam ketika mereka menjabarkan apa yang mereka sampaikan itu hal yang sebenarnya, itulah kejujuran yang sebenarnya yang kita sampaikan. Karena apa yang keluar dari lisan kita ini Pak, nanti itu kita dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Keburukan apa, percakapan apa, perbuatan baik apa yang kamu buat di dunia, maka kamu akan mendapat balasannya di akhirat. Sebaliknya juga, perbuatan apa yang kamu buat di dunia ini, kebaikan apa, keburukan apa yang kamu buat di dunia ini, kamu akan mendapat balasannya di akhirat. Makanya kami orang Islam itu dengar sedikit dulu. Makanya kami orang Islam itu dilatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslilakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Jadi yang kami sampaikan ini perkataan yang benar yang bisa diterima oleh akal sehat. Tetapi karena Anda sudah didoktrin dari bapak-bapak gereja, maka Anda mengatakan, oh lebih bagus kamu yang jadi Allah. Karena ketika kita berbicara agama Pak, berarti kita berlandaskan dalil yang tertulis di dalam kitab suci. Contoh nih Pak. Islam, saya agama Islam. Saya punya kitab suci Al-Quran. Bagaimana saya cari tahu perintah Tuhan saya? Bagaimana saya cari tahu Tuhan saya dan perintah Tuhan saya? Itu melalui kitab suci Al-Quran, melalui kitab suci saya. Nah, seharusnya Kristen juga seperti itu. Bagaimana orang Kristen bisa mengetahui Tuhannya? Bagaimana orang Kristen bisa mengetahui aturan Tuhannya? Yaitu melalui kitab suci. Untuk apa ada kitab suci kalau Anda membantah kitab sucinya? Coba. Udah bisa kejawab, Bang. Silakan. Jadi tadi narasi abang itu mempertanggungjawabkan di akhirat. Itu Iya. kalau di kami nggak ada itu, Bang, karena kami nggak pernah dari akhirat, Bang. Yang penting dalam hidup ini kebaikan dan perbuatan kebaikan itu sebagai contoh teladan buat generasi muda yang patut dicontoh generasi-generasi berikutnya. Bukan cuma untuk menceramain ini itu. Harus kita beri contoh, kita kasih teori, kita kasih prakteknya. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini, dikasih pembelajaran dengan omongan, dikasih contoh sebagai dirinya yang patut diteladani dan diikuti. Dan itu pernah terjadi 2000 tahun silam. Jadi kalau pun kamu tadi cerita ini itu terus terangnya saya nggak tahu akhirat sama neraka surga, nggak tahu. Yang tahu pengajaran yang baik yang saya ajarkan kepada generasi muda yang patut dicontoh, itulah yang jadi kenangan untuk generasi-generasi berikutnya, dan nama kita dikenang di kalangan generasi berikutnya. Itu pengajaran di kekristenan, Bang. Oke. Pak Mare, saya tanya sama Pak Mare ya. Kalau ada Pak Mare punya anak, ada Pak Mare punya anak laki-laki ada tidak? Cewek semua. Anak cewek. Pak Mare punya saudara laki-laki ada tidak? Ada. Ada. Kalau ada Pak Mare punya saudara laki-laki yang tidak bersalah, tiba-tiba ada orang pukul dia sampai bonyok-bonyok terus gantung di pohon begitu, habis itu telanjangi dia, kasih biar hanya sempak. Pak Mare marah tidak? Kalau secara manusia marah, tapi kan ada Tuhan, marah. Ada Tuhan yang Nah, menghukum sabar. dia. Iya. Tapi secara manusia marah kan? Iya.
Ketika Yesus tergantung di kayu salib berabad-abad dalam keadaan hanya pakai sempak, pamare marah atau tidak? Oh tidak, memang itu sudah dinubuatkan. Oke lah Pak Mare, siap. Oke, siap. Oke, siap Pak Mare. Oke, ya, terima kasih. Kita ganti pasien lain dulu ya. Minimal lewat jalan dulu ya. Oke, siap Pak Mare. Nah, selamat malam Pak Mare. Salam toleransi, besok baru nanya lagi. Ya. Sudah kan? Kalau sudah begitu cuma takdir yang bisa diselamatkan. Kan saja. Kan? Kalau saudara dia, oh saya marah. Saya pasti marah. Kalau ini saya tidak akan marah. Gitu. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang kedua. Rohan. Ya, Halo Rohan. halo. Ya, Islam Kristen. Tauhid. Islam Kristen Pak. Yang ditanya Islam apa Kristen Pak? Gitu. Agama tauhid. Yang saya tanya Islam apa Kristen? Tauhid kita tahu. Yang tapi pertanyaan saya Islam apa Kristen? Harus bangga dengan keislaman, begitu. Ya. Jangan bilang tauhid. Lalu apa Islam apa Kristen? Oh saya abu-abu. Kata loading batu makhluk hidup, dia nggak berani jawab dari tadi saya tanya. Dongo, di dunia ini cuma ada dua, ada ciptaan dan ada pencipta. Ya, ada ciptaan dan ada pencipta. Pencipta itu hakikatnya makhluk. Begitu. Jadi seluruh yang ada di dunia ini makhluk. Secara penciptaan, batu, pohon, semua makhluk. Tapi kalau secara ilmiah batu itu benda mati. Nah ini kalian kan, karena Bibel kalian rubah-rubah jadi tidak ada. Punya tiga saja di dunia ini, maunya tiga saja. Kalau masalah penciptaan, batu itu makhluk karena segala sesuatu datang daripada Allah itu namanya makhluk. Begitu, seluruh makhluk. Nanti kalau secara ilmiah batu ini benda mati, pohon ini benda hidup. Begitu. Masa tidak percaya? Karena di dunia ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Ciptaan itu hakikatnya makhluk. Paham tidak? Kalau tidak paham saya kirim kamu ke perpustakaan lagi nih. Seluruh segala sesuatu yang ada di dunia ini makhluk karena datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau ini bisa bedakan Tuhan sama utusan Tuhan saja tidak bisa? Pasien selanjutnya. Ini satu pula. Loading ini terlalu banyak pakai ayat. Ya berbicara agama kasih ayat lah. Masa kasih asumsi? Silakan Pak Johan, on cam. Tunggu, ini lagi di dalam kamar mandi, tunggu. Nah inilah akhlak mereka kan. Nah inilah. Itulah. Kan? Itu rata-rata akhlak kan. Kalau Islam ketika berhadapkan dengan perkara-perkara agama, maka seriusnya minta ampun. Bilang sama istri, sayang jangan dulu ganggu Abi ya. Abi lagi fokus mau live. Bilang sama anak, Ajam jangan dulu ganggu Abi ya. Abi mau fokus live begini, mau kasih paham oten-oten. Kita ini kalau live itu kita fokusnya live sampai kita lupa bagaimana cara peluk istri loh. Kalian ini ada yang di sawah paksa naik komal, ada yang masih di kamar mandi paksa pula naik komal. Baru naik saja kamu sudah di kamar mandi, bagaimana kalau diskusi nanti kayak mencret-mencretan lagi. Jadi oten kalau berbicara masalah adab, itu ibaratnya orang botak, orang gundul jual obat penumbuh rambut. Jadi datang orang botak ini, orang gundul, pakai obat ini maka rambut Anda akan tumbuh. Padahal dia botak. Silakan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan naik. Kita diskusi santai. Yang muslim digas dulu tep-tep layar ya. Ya. Ya, sudah keluar dari kamar mandi. Sudah Bang, janganlah langsung sensi. Bukan sensi, kan lagi di kamar mandi kan. Masa HP satu begini baru satu cebok, pasti nggak bisa cebok. Ya di kamar mandi kan bisa cuci tangan, bisa cuci muka.
Ya silakan. Di komal saya ini harus tertib Pak ya. Sebelum bernapas, buka kamera dulu Pak. Silakan. Oke, oke. Oh Pak John yang semalam, aduh Pak John ini semalam ganti Joni, semalam Joni ini sudah John, besok-besok jadi Joe ini. Masih tetap sama. Masih Iya, sama yang kayak gimana kemarin. kabarnya Pak John? Pak John sehat? Wah, puji Tuhan. Tetap Pak sehat, Ludi. ya? Sehat. Nah gimana Pak John? Mau tanggapi tema saya atau mau gimana? Silakan Pak John. Iya, tadi saya sempat nyimak. Mau tanggapi yang lanjutan tadi silakan. Jadi Pak Loding terlalu banyak mengambil ayat, jadinya konteks yang satu jadi dicampur adur, campur apa semua, jadi nggak bisa selesai satu konteks itu untuk dijelaskan tentang anak muda kaya yang datang kepada Yesus mempertanyakan keselamatan, terus tentang kematian Yesus di kayu salib, dan apalagi satu lagi tuh banyak, jadi bingung juga dari saya. Bapaknya juga menanggapinya nggak terlalu fokus juga. Oke, dia baik. kan. Baik, kita boleh coba. Yang pertama saya tanya sama Bapak dulu ya. Elohim itu larang membunuh atau tidak? Ada perintah dari Elohim itu dilarang membunuh atau tidak? Kalau perintah dalam moral itu sudah wajib kita lakukan, itu sudah pasti, kita nggak boleh, Pak. tidak boleh membunuh. Begini Pak, seharusnya ketika Anda berdiskusi itu Anda bertanya apa yang saya tanya, Anda menjawab apa yang saya tanya, setelah itu baru Anda menjelaskan. Ya, jadi saya bertanya begini Pak, perintah yang datang dari Elohim itu ada tidak perintah yang datang dari Elohim jangan membunuh? Ada 10 perintah itu. Ada, jangan Salah membunuh. satunya, jangan membunuh. Oke. Apakah perintah itu dikhususkan oleh seluruh manusia? Kalau dalam konteks itu untuk hanya orang Yahudi disuruh. Yang saya tanyakan sekarang, apakah perintah dari Elohim itu dilarang membunuh itu untuk seluruh manusia atau orang-orang yang tertentu? Iya, pada saat konteksnya itu kan dijelaskan untuk kaum Yahudi, karena mereka diajarkan. Berarti perintah dilarang membunuh itu tidak sampai kepada Anda. Nah, setelah saya mengerti tentang kitab suci dan itu adalah pedoman untuk kehidupan, ya itu kan perintah yang benar. Apa salahnya kita? Iya. Nggak mungkin kita tidak mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh kitab suci. Iya, saya tanya. Begini Pak, yang saya tanyakan, apakah perintah dilarang membunuh dari Tuhan itu untuk seluruh manusia atau orang-orang yang tertentu? Tuhan nggak pernah paksa orang itu kamu jangan membunuh, karena Tuhan itu nggak pernah ada paksaan. Nggak ada untuk semua orang. Anda punya pikiran kitab begini. Suci, kitab suci itu untuk orang Yahudi dibuat pada zaman itu. Tidak Kitab bisa. suci mana? Tidak bisa untuk semua orang di situ konteksnya. Ya untuk semua orang pada zaman itu, pada zaman konteks itu. Berarti dilarang membunuh itu yang datang dari Tuhan itu hanya khusus orang saja. Maksudnya? Berarti perintah yang datang membunuh dari Elohim itu hanya khusus orang-orang saja, bukan sampai ke seluruh manusia. Ya kalau untuk setelah kelanjutannya general, ya itu semua. Karena ajaran itu memang diajarkan untuk supaya hukum Allah itu ditaati. Itu. Begini saja Pak, begini saja. Di dalam 10 hukum begini saja. Di dalam 10 hukum Taurat yang Elohim diturunkan kepada Bani Israel, salah satunya jangan membunuh, benar tidak? Ya. Oke, perintah ini hanya untuk Bani Israel atau sampai kepada Bapak juga? Ya karena saya mengimani kitab suci orang Yahudi, ya sampai saya juga lah.
Sampai Anda juga. Berarti jikalau ada orang yang melakukan pembunuhan, itu dimarah oleh Elohim atau tidak? Ya pasti mendapat hukuman dari Tuhan. Mendapatkan hukuman. Di 1 Iya. Tesalonika 2 nomor 15, coba Anda baca, siapa yang membunuh di situ? Centang 1 Tesalonika 2 nomor 15. Centang 1 on cam dulu. Ini centang saya 1 nyimak juga. sebentar dulu ya. Saya dengar dulu Ya, ya, oke. Bang. Saya dengar dulu, Bang. Oke, siap. Tunggu. Aku ambil datanya dulu. Coba kita diskusi dengan. Kau juga centang 1, kau open cam sudah pakai masker kah, pakai ninja kah? Iya. Dia ini kesian, dia ini sudah apa lagi goyang, dia punya iman, Pak. Dia ini Kristen kan? Dia mau masuk Islam tapi belum percaya Rasulullah, mau balik ke Kristen tapi dia tahu sudah Tuhan sudah mati. Jadi dia dilema. Aduh dia ini. 1 Tesalonika 15. 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Memusuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk Bangsa-bangsa lain. keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang mereka telah menimpa mereka, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, apa yang mau disampaikan dengan ayat ini, Pak Loding? Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan para nabi, dan mereka menyiksa manusia dan memusuhi manusia, bahkan perintah Allah mereka tidak hiraukan. Nah, orang-orang yang membunuh itu melanggar perintah Elohim atau tidak? Ya, Melanggar. Orang yang melanggar perintah Elohim tempatnya di mana, Pak? orang yang melanggar perintah itu pasti dihukum. Tadi kan udah mendapat murka Allah di situ. Iya. Dijelaskan. Iya, berarti tempat mereka dihukum itu tempatnya di mana itu kalau dihukum, Pak? Kalau dia dihukum, hukuman seperti apa ini dulu? Kalau Iya, dia tidak pokoknya kalau diselamatkan, orang dihukum oleh hukumannya Tuhan ya tempatnya di mana? Di sel, hukuman di selama penjara. Hukuman selama-lamanya lah di neraka. Iya, hukuman selama-lamanya di mana mereka dihukum? Ya di api neraka. Di api neraka. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu mereka membunuh Yesus, menyiksa para nabi, itu mereka masuk ke neraka. Terjadi kematian Yesus, maka apa yang terjadi kepada Kristen ketika Yesus mati, Pak? Jujur. Maksudnya terjadi ketika Yesus mati. Ketika terus Yesus mati, maka Kristen ini terjadi apa? keselamatan. Keselamatan. Kalau dengan menikmati hasil dari pembunuhannya orang Yahudi, Kristen bisa selamat. Kenapa orang Yahudi itu dihukum? Kan mereka yang action di lapangan. Anda cuma menerima hasil. Masa Anda selamat sementara mereka yang action tidak selamat? Tidak. Mereka yang membunuh. Kita, gini Bang Luding. Gimana coba? Makanya sini berbicara tentang hukuman atau murka Allah. Di sini kan tidak dijelaskan bahwa hukuman yang itu jenisnya jenis hukuman kekal langsung di neraka atau murkanya itu langsung di situ dieksekusi. Kan kita nggak bisa jelas di sini. Nah, ini Jadi begini, Bapak sudah cari kebenaran. Jadi masalah tentang hukum menghukum ataupun orang yang layak masuk surga. Bukan masalah begini, Pak. Kita Bukan tidak masalah bisa hukum menjelaskan menghukum. itu. Dengar dulu. Ini bukan masalah hukum menghukum. Anda kan sudah tahu, setiap orang yang melawan perintah Elohim, maka pasti dihukum Elohim. Entah dia dihukum dengan cara bagaimana kita tidak tahu. Ya. Yang pasti dia melanggar perintah Elohim berarti dihukum oleh Elohim. Karena
yang pasti. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu melanggar perintah Elohim, yaitu membunuh manusia, membunuh Yesus. Ya. Tetapi bagaimana Kristen dengan kokoh berani bahwa dengan perbuatannya orang Yahudi itu kalian mendapat keselamatan? Kalau orang Yahudi tidak membunuh Yesus, maka Kristen tidak ada keselamatan. Dengan orang Yahudi membunuh Yesus, maka adalah keselamatan. Karena kematian Yesus di kayu salib adalah menebus manusia. Yesus mati di kayu salib dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau kalian yang hanya nonton saja bisa mendapatkan keselamatan, bagaimana orang-orang yang action di lapangan, yang menangkap, yang membunuh, yang mencambuk dia? Seharusnya mereka yang lebih dulu mendapatkan keselamatan. Kalian kan tidak bekerja. Kalian kan tidak kasih mati Yesus. Coba, bagaimana konsep keselamatan kalian? Coba Anda jelaskan bagaimana, coba. Pakai data, Pak. Kalau misalnya berbicara tentang keselamatan, atau ini kan keselamatan ini ya kembali kemarin kita bahas itu hanya dari kasih karunia. Iya kan? Itu kan keselamatan berbicara kasih karunia, bukan berbicara tentang siapa yang membunuh, siapa yang menonton, siapa yang Bapak ini bagaimana ya? Kan Anda sudah setuju sama saya tadi, kalau perintah Elohim itu kan jangan membunuh. Jikalau orang melanggar Iya. perintah Tuhan, berdosa tidak. Iya. Tapi keselamatan Kutanya sama Anda dulu. itu Kutanya punya sama Anda Tuhan. dulu. Kita tidak bisa pastikan. Kutanya sama Anda dulu. Dengar dulu. Jikalau orang melanggar perintah Elohim itu berdosa atau tidak? Udah pasti, otomatis. Udah pasti berdosa. Orang-orang Yahudi itu melanggar perintah Elohim atau tidak? Mereka membunuh Yesus itu. Ya pastilah. Melanggar. Nah, dengan mereka membunuh Yesus, kalian ada penebusan dosa. Kalian ada keselamatan. Bagaimana mereka yang action di lapangan membunuh Yesus bisa masuk neraka, sementara kalian ini bisa masuk surga? Padahal dengan kematian Yesus, kalian ada penebusan dosa. Kalian berbahagia di atas penderitaan orang. Kalau mereka, dengar Pak, pakai otak Anda ya. Kalau Yahudi tidak membunuh Yesus, maka kalian tidak ada penebusan dosa. Karena Yahudi tidak membunuh Yesus, karena tidak ada kematian. Tetapi karena Yahudi membunuh Yesus, maka ada penebusan dosa di dalam kekristenan, maka ada keselamatan. Kalau kalian yang menonton dari jauh, yang menikmati saja bisa selamat, bagaimana orang yang action di lapangan? Kalau kalian yang menonton saja dari jarak jauh bisa mendapatkan hasilnya, bagaimana? Itu nambah. Memang kurang ajar. Tidak ada poten itu kan. Orang sudah serius-serius sampai keluar suara keringat, dia semua Tidak ada. Karena sudah mentok kan. Mereka ini teman-teman ketika berdiskusi, mereka hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Sudah tahu jelas, Elohim orang muda itu datang kepada Yesus. Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus yang simpel? Jangan membunuh. Itu datang daripada Elohim. Turuti segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim? Jangan membunuh. Tiba-tiba ada orang yang membunuh. Orang yang membunuh itu masuk neraka. Tetapi ada sekelompok orang yang menikmati hasil pembunuhan ini bisa masuk surga. Makanya kalian ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Iming-iming masuk surga, masuk akal pun tidak. Aduh. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Teman-teman dikencangkan tip-tip layar teman-teman ya. Kasih kencang tip-tip layar. Cek sound saya aman kan? Cek 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 pasien? dalam 3 3 Bro. 1. Kenapa kau bilang pasien? Emang Ya, Anda Islam apa Kristen? Kenapa kau bilang pasien? Anda Islam apa Kristen, Pak? Saya Kristen. Ah, sudah berarti pasien saya. Silakan buka celana. Buka celana, buka kamera. Silakan. Kamu dari
Tanya seolah-olah kamu pintar gitu loh. Iya, silakan kita uji. Ayo silakan buka kamera kita uji siapa yang lebih pintar. Silakan. Jadi Saya kau tidak sudah suka merasa- berbicara satu putih. aja pertanyaan Saya saya. tidak dengar Pak. Eh, Saya dengar, tidak suka dengar. berbicara. Dengar, Saya dengar, tidak kau, suka. dengar orang pintar, merasa pintar ya kau. Kan kerasukan dia kan, kejang-kejang dia. Ya, kejang-kejang, Kerasukan kejang-kejang. Roh Kudus. Apa Tangan mau Roh Kudus. kejang-kejang? Silakan buka kamera. Buka kamera, sudah saya undang. Apa mau yang kejang-kejang? Merasa pintar kamu ya? Laku-lakumu tuh yang kejang-kejang tuh. Turun bawah. Suruh buka kamera. Di sini koma lintas agama, bukan koma lintas kesurupan. Jadi kalau mau kesurupan nanti di gereja, jangan di komal saya. Komal saya ini memberitakan firman Tuhan yang penuh dengan edukasi. Bukan memberitakan firman Tuhan dengan jingkra-jingkra, bukan. Ya, pasien selanjutnya. Ya, Rian, Oten Kristen. Rian. Rian. Naik berdiskusi, tidak ada seriusnya sama sekali. Dia pikir kita sini. Halo, Mania, Islam Kristen. Anta Bahlul. Tuh. Mau kalian jadi Kristen seperti itu? Mau? Mau kalian jadi Kristen? Mau kalian jadi Kristen? Mau? Seperti itu akhlaknya? Mau? Silakan. Sudah saya sampaikan ulang-ulang. Komal saya ini komal lintas agama, bukan komal lintas kesurupan. Jadi jangan kalian coba-coba kesurupan di komal saya. Karena di sini kalau saya rukia pakai ayat kursi, sementara kalian Kristen, jadi saya tidak pakai ayatnya, kursinya saja yang saya pakai. Ya, silakan. Ya, halo, Islam Kristen, Pak. Ya, selamat malam, Bang. Ya, malam. Aduh, kakak bue. Ya, Katolik Protestan kakak? Aku Kristen Katolik. Oh, Katolik. Katolikin dong sopan-sopan. Bagaimana kabar kakak pun kabarnya? Itu kabarnya baik-baik. Bagaimana? Kakak lagi di mana? Di Jakarta kah? Enggak, aku di Batam lagi kerja. Oh, di Batam. Sehat selalu kakak ya. Tetap Iya. semangat. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan tetap dilindungi oleh kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Silakan kakak mau tanggapi atau mau apa silakan. Aku cuma beberapa hal aku mau tanya. Abang itu Kristen atau Muslim? Oh, saya Muslim, saya PST, saya peneliti sekolah teologi lulusan dari Vatikan. JMC, jangan modal congor, ambil ijazah dari Golgota. Saya penginjil jalanan, saya dari Islam. Pengikut Yesus sejati, Pak. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Allah Bapa tanpa melalui aku. Amin. Amin. Enggak. Amin. Enggak, amin. Berarti Enggak, amin, Bang. berarti Bapak tidak dapat hidup kekal. Oh, sudah. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Oh, sudah, tidak Ini bukan dapat. manusia sama seperti aku. Gimana aku bisa selamat? Ikut perkataan
Yesus, barang siapa di dalam firmanku maka dia murid-muridku. Kalau Yesus yang berkata seperti itu, aku bisa diselamat. Nah, yang saya sampaikan ini perkataan Yesus atau bukan? Enggak, sekarang aku mau bertanya balik sama dirimu kan muslim. Ya. Berdasar apa Anda menyampaikan firman Tuhan itu? Karena saya cinta Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Kalau cinta Yesus, bagaimana diri masih di muslim? Wong Yesus muslim kok, Yesus punya Tuhan. Kakak tidak tahu kah Yesus punya Tuhan? Tuhannya Yesus, Yesus Tuhan. Kakak dengar dulu. Yesus Tuhan itu sama dengan saya Tuhan. Yesus mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau saya di Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paham kan? Oh, berarti Asyhadu? di dalam ajaran Islam itu ada Yesus juga ya? Iya, kami mengikuti Yesus. Kepercayaan Anda percaya Yesus? Percaya. Tidak akan sempurna jadi- iman saya Islam apabila saya Oke. tidak percaya Yesus. Oke Pak, jadi aku lihat dari tadi bahwa Anda percaya Yesus, kok kenapa Anda tanya balik dengan masalah kematian Yesus dan bertanya lagi apakah orang yang membunuh itu dosa dan tidak? Jadi pusing pikiran itu Pak. Nah, ini. Nah, ini. Kebetulan begini kakak dengar sebentar ya. Ini saya jujur ya. Nanti kalau tidak percaya, saya punya ijazah di sana ya. Saya ini PST, saya punya gelar itu PST. PST itu peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan, itu ijazah. Jadi setiap pendeta-pendeta yang mengajari hanya untuk perpuluhan, mengajari firman Tuhan yang menambah-nambahkan dan mengurangi-urangi, kami yang meluruskan. Karena saya diberikan nubuatan dari Vatikan yang mempendetakan para pendeta. Jadi ketika pendeta yang hanya menyampaikan firman Tuhan tetapi mau cuma dunia, bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubongkar tingkat-tingkat berkatmu. Pendeta itu yang kami luruskan, Pak. JMC dari Golgota, jangan modal congor. Amin. Jadi saya punya hak untuk meluruskan ketika ada pendeta-pendeta yang mengajari di luar pengajaran Yesus. Anda pernah dengar ada Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia, sesat atau tidak? Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7 mengatakan, banyak penyesat telah bermunculan yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Amin. 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 Yesus dia datang ke dunia sebagai manusia, tapi dia penuh dengan kealahan. Iya, saya tidak tanya dia mau penuh dengan kealahan, mau penuh dengan kekudusan, itu belum. Yang pasti Yesus itu adalah diutus oleh Sang Bapa ke dunia. Amin. Oh, Jelas, jauh. Nah itu. jelas dia diutus. Dia diutus. Dia diutus. Dia datang ke dunia untuk menyampaikan kepada manusia, hei manusia, kalau kamu mau sampai kepada kerajaan Bapa, ikutlah aku. Amin. Nah, memang betul. Ya bilang amin dulu. Amin. Iya, Nah betul. itu. Iya. Apakah salah? Apakah salah? Saya memberitakan kepada orang-orang. Wahai manusia, kalian harus mengikuti pengajaran Yesus agar kalian sampai ke kerajaan surga Bapa. Salah atau tidak? Kalau disampaikan seperti yang kau bilang, ya memang betul. Tapi sekarang mempersoalkan ditanya jawab jadi membingungkan orang, Pak. Nah, karena kenapa orang itu bingung? Karena mereka tidak belajar. Makanya yang saya undang mereka punya pendeta-pendeta. Karena banyak jemaat yang keluhkan sama saya. Pester. Kalau di Katolik kan pastor. Kalau saya mereka panggil pester. Karena PST kan pester. Banyak DM pester. Kenapa kok pendeta saya ini cuma berpuluhan saja, tapi saya tanya begini tidak bisa, tanya begini tidak bisa, tanya begini tidak bisa. Saya bilang nanti ketika saya live kalian naik ke Komal karena saya penginjilan 1 kali 24 jam tanpa perpuluhan. Begitu.
Begitu. Jadi Anda jangan dulu salah sangka. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Katong satu rasa. Masa kau bikin muka seperti debt collector begitu? Pelan-pelan dulu. Ketawa dulu. Ya. Jadi Iya. sebenarnya begini Pak, Ya, kalau memang silakan. betul-betul itu sebagai pewarta penginjil, jadi Iya. seharusnya kita membawa Injil itu menyampaikan kepada umat yang tidak mengerti. Nah, itu kan Mantap. itu. Nah, Oke. Jadi sekarang itu yang kami penonton ini jadi bingung itu mempertanyakan soal tentang kematian Yesus dan siapa membunuh itu, apakah dia dosa dan tidak? Ya jelas itu dia dosa bagi orang yang Dosa. membunuh. Iya, orang itu. membunuh. Nah, jadi sekarang begini Pak, saran dari saya Pak, kalau memang betul-betul Anda sebagai penginjil, pembawa Pester, jalan pester, kebenaran, pester, saya pester, ya. pester. Jadi Pester. sampaikanlah itu yang baik. Iya. Nah. Jadi kalau boleh Anda panggil pester. Pester itu dari bahasa Yunani, akar kata dari bahasa Yunani. Pester itu artinya penginjilan. Oke. Beda sama plester. Oke. Beda sama plester. Panggil pester saja. Kan PST Pester, kalau ya. di Katolik kan Pester, ya. pastor. Pastor. Kalau Saya bukan plester? pastor. Nah, oke. Kalau plester itu Oke. luka. Kalau saya pester. Luka. Pester. Hmm. Pester itu akar kata dari Yunani. Artinya itu penginjil. Pester terjemahkan ke Indonesia penginjil, jadi pester begitu. Kalau Persiter Ternate, itu sepak bola. Kalau Persibaya, Persiter Surabaya kan. Oke kakak, ada kakak mau sampaikan karena begini kakak. Karena banyak sekali ada orang-orang yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini pengajaran sesat. Kan? Ini pengajaran sesat. Nah, itu yang kami luruskan. Begitu. Salahkah saya melakukan seperti itu? Tapi kalau bapak dan anak itu satu, bagaimana kalau menurut Pak Pester? Nah, Bapak dan anak satu itu harus baca dari nomor 25. Aku dan Bapak adalah satu-satu dalam pekerjaan. Karena di dalam Yohanes 12:49 sampai 50 itu dikatakan pengajaran-pengajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengajarkannya. Dan ku tahu ajarannya itu adalah hidup yang kekal karena aku mendengar firman yang difirmankan Bapa kepadaku. Amin. Amin. Oke. Amin. Satu pertanyaan lagi. Gas. Satu pertanyaan lagi. Gas. Minta maaf, kita ini ya umat biasa, bukan seorang teolog. Harus belajar, harus Jadi, belajar. jadi aku tanya sama Pak Pester karena sudah berpengalaman kan. Jadi aku mau tanya, jadi Yesus itu Tuhan nggak? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Ini bagus. Ini pertanyaan yang sudah ada kemarin 13 pendeta tanya sama saya dan itu dia punya bukti ada di foto. Pester, kalau menurut denom Pester, saya kan dari Ortodoks kan? Itu denom baru, tapi jadi di Ortodoks itu semua denom berkumpul di situ boleh, silakan ikut. Karena kami sesuai dengan Alkitabiah. Baik. Tadi Pak, kok nama siapa ini? Kok nama saya panggil ini? Raimundos. Raimondos. Sekarang begini, Raimondos, Bang Rai. Iya. Ada pertanyaan Anda ini sudah ditanyakan oleh kemarin pendeta dari Pantekosta tanya kepada saya. Pester, menurut Pester, pengajaran Pester, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya bilang begini sama dia. Saya bilang, sekarang kalau saya bilang dia Tuhan, bertentangan dengan kitab suci. Kalau saya bilang dia bukan Tuhan, saya punya jemaat hilang. Betul tidak? Karena rata-rata jemaat mengatakan. Jadi terus dia tanya, terus bagaimana Pester? Dia punya selanjutnya. Bagaimana kalau kita ikut apa kata Bibel? Benar? Semua harus kembali kepada kitab suci. Benar tidak? Oke, baik. Nih saya buka. Nih, kita sama-sama baca di sini. Kita buka ini. Oke. Iya. Kalau pertanyaan Anda tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, pada waktu itu berkatalah Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Berarti
Berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Ada dua Tuhan. Akhirnya orang mengatakan, oh masa kalian di apa orang Kristen itu mereka punya Tuhan dua. Nah itu bagaimana? Coba, bagaimana Anda pikirkan? Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada dua Tuhan. Coba. Nah sekarang kita lihat. Terus yang Tuhan Bapa, Yesus ini siapa? Oke, kita lihat Yesus. Kita buka di sini. Yesus di mana? Sini Yohanes 17:8. Kita baca di sini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Siapa? Mengutus aku. Berarti Yesus ini diutus oleh Tuhan. Nah, coba kita buka. Ada tidak ayat yang lebih eksplisit? Ada. Yohanes 5:37 nih. Apa dia bilang? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Berarti Yesus diutus oleh Bapa. Ketika Yesus diutus oleh Bapa, apakah Yesus jadi Tuhan atau jadi hamba? Tidak boleh kita jawab pakai kita punya pemahaman. Kita kembali pakai Bible, pakai Alkitab, supaya ketika ada pendeta bantah, berarti pendeta membantah kitabnya sendiri. Nah, coba kakak fokus ini. Kita buka di sini. Kita buka dia punya ayat. Nih, perhatikan baik-baik. Matius 12:15. Apa yang tertulis di sini kakak? Coba kakak baca. Tetapi Yesus mengetahui Ini. mereka. Ini. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Yang hamba Yesus, yang Tuhan siapa? Bapak bingung. Ya, Tuhan Kalau kita tanya Yesus. Nah, kalau kita tanya Yesus hamba Tuhan. Berarti hamba ini siapa? Hamba ini Yesus. Tuhan ini siapa? Kita tanya kepada Yesus, jangan tanya kepada pendeta. Yesus, siapakah Tuhan? Yesus bilang, baca di sini. Nih. Coba baca. Yesus yang berkata, coba baca. Tetapi Yesus berkata, kepadanya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, berarti menurut Yesus siapa Tuhan? Allah kan? Yang dimaksud itu, ya. Iya, Yesus yang perintah. Kau mau bantah perintah Yesus? Kau mau bantah perintah Yesus? Itu kau punya urusan. Kau berurusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan saya. Yesus mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, Yesus yang berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oh, loading, ini masih kurang. Pester, ini masih kurang. Baik, kita buka lagi. Nih, kita buka lagi di Kisah Para Rasul 3:13. Kita baca di sini nih. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Berarti Yesus hamba kan? Ini tertulis. Hambanya yaitu? Coba baca ulang dari atas. Coba baca dulu baik. Baca ulang. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Dari atas, Pak. Dari atas, Pak. Iya, silakan baca dari atasnya. Baca dari atas. Dari atas mana? Coba dia punya perikop apa itu? Silakan baca. Baca. Khotbah Petrus. Khotbah Petrus di Saran Salomo. Yesus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Sarambi Salomo. Yesus mengatakan kepada mereka begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Apa baca dari atas? Dari atas saja, baca dari atas lebih bagus.
Kalau kayak gitu bisa orang bisa mengalahkan orang dengan sesuatu kayak gitu, Pak. Ah, kau baca sudah, kau baca sudah. Ah, kau baca itu dari atas, kau baca. Enggak mungkin kami yang baca, Pak. Yang baca supaya semua orang pemerintah itu dengar. Saya pengen jilat tanpa perpuluhan. Baru kau perintah pester. Sejak kapan kau perintah pester kah? Coba kau baca, biar kau dapat hikmat dikasih karunia oleh Roh Kudus. Coba kau baca dulu. Sudah lama tidak baca firman Tuhan lagi. Baca dulu. Karena orang itu, Karena orang itu, karena aku enggak ada kacamata ini, Pak, agak Oke, baik. Coba Oke, baca. biar beta baca. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak itu keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Nah, 13 nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Sudah, apalagi kau mau bantah? Bagaimana di Bible mengatakan Yesus hamba, habis itu kau bilang dia Tuhan? Berarti kau punya pemahaman bertentangan dengan kitab suci dong. Maka itulah dikatakan, waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan kamu. Ingat apa kata Yesus? Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Amin. Kembalilah kepada pengajaran Yesus. Ya, Memang seperti ingat itu. Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel, walaupun banyak orang di situ tapi muridnya cuma 12 orang. Benar tidak? Benar? Nah, sementara banyak sekali pendeta saling berebut jemaat satu sama lain. Hanya untuk apa? Puluh-puluh. Tapi saya, walaupun cuma 3-4 orang, saya tidak apa-apa. Karena kenapa? Yesus diutus ke dunia, walaupun banyaknya orang yang ada di situ, tetapi muridnya cuma 12. Itu pun yang satu berkhianat. Benar tidak? Benar? Murid Yesus bukan cuma 12 saja, Pak. Ada 83 murid. Iya, yang mengikuti dia. Kalau kita bahas yang lain-lain itu kan pasti sampai, karena Kristen ini dikatakan pengikut Kristus kan? Benar tidak? Itu beda konteks. Begitu. Ingat baik-baik, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Malam ini saya berdoa kepada Bapa, semoga Anda bisa mendapat kasih karunia dan Anda terpilih kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Amin. Amin. Asyhadu. Jadi sekarang begini. Silakan. Jadi sekarang begini kan. Sekarang iman saya, kalau iman itu Pak Peste kan beda kan. Nah, Kenapa? Iman kita ini berbeda-beda, Pak. Nah, jadi saran saya supaya bagaimana Pak Peste mau bisa dapat itu firmannya itu, belajar semualah firman Tuhan itu di dalam itu. Dari awal sampai akhir, baca semua. Tadi begini sudah, saya follow Kakak Bu. Nanti kalau besok saya live lagi, Kakak Bu naik supaya kita dua belajar. Nanti Kakak Bu bawa Bible ya, kita belajar. Karena begini Kakak Bu. Karena begini Kakak Bu. Kita belajar ini begini. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, sama Tuhannya Abraham, sama apa beda? Karena Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Allah Bapa, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Di dalam Markus 12:29, Yesus mengatakan dengan perkataan yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus, kenapa di gereja-gereja mengajarkan Tuhan 3 di dalam 1? Dapat dari mana? Bukankah Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada
kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apakah kita harus membantai Yesus? Padahal kita mengklaim bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, berarti kita harus mengikuti perkataan Yesus. Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa sekarang orang menyembah kepada Yesus? Kenapa mereka menyembah kepada Yesus? Makanya ketika kami di Islam, ketika firman Allah muncul menjadi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Al-Quran, melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kalian di Kristen. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Kenapa orang menyebut Yesus adalah Bapa? Yesus adalah Bapa. Pengajaran dari mana coba? Makanya banyak sekarang orang itu cuma ajaran-ajaran sesat agar dapat ini. Makanya Kakak Bu tahu toh? Kakak Bu tahu toh kalau pendeta kalau sabar. Kalau Kakak Bu tahu toh kalau pendeta punya mobil itu mewah-mewah tuh, ada Fortuner, toh? Sudah. Aku nggak tahu. Oh iya. Oke, siap. Oke. Ya, lanjut, Oke, silakan. Pak. Apa Terima lagi? kasih banyak. Selamat malam. Selamat Oke, malam. Ya, salve ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, siap. Tuhannya Ya. Yesus memberkati. Ya, semangat. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.